Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kami akan menjelaskan laporan proyek akhir kami, yang dimana proyek akhir kami ini yaitu sistem informasi pemesanan makanan yang beranggotakan 3 anggota, yaitu Baby Oktaviani, Firman Zahri, saya sendiri, dan Jevita Abdul Ar-Razak. Baik, langsung saja kita mulai. Masuk ke latar belakang. Sebelumnya, alasan mengapa kami memilih proyeknya yaitu sistem informasi pemesanan makanan agar mempermudah pelanggan atau pembeli dalam memilih makanan. Nah, sedikit cerita. Sebelumnya di suatu restoran masih dilakukan secara manual, sehingga dalam mencatat pelanggan yang setiap harinya datang dan membuat petugas restoran tersebut kesulitan dalam merekap data-data pelanggan yang datang pada restoran tersebut. Nah, tujuan dari proyek kami akan mampu membantu perusahaan dalam memberikan pelayanan yang memuaskan ataupun mempermudah pelanggan, kasir, dan koki. Lanjut, user analysis, evaluasi dan penilaian komunikasi pengguna. Terdapat ada 4, yaitu kebutuhan user, social intentional, yang dimana ada interaksi user, proses-proses yang melibatkan user, yaitu work done dan effort expended. Siapa user tersebut? Individual sebagai pelanggan, grup sebagai manajer restoran, operator sebagai kasir, dan koki. Masuk ke task analysis. Task analysis adalah proses untuk menganalisis secara manusia melakukan pekerjaannya, hal-hal yang mereka kerjakan, hal-hal yang mereka kenai tindakan, dan hal-hal yang perlu mereka diketahui. Task analysis ini berguna untuk menyediakan informasi yang berguna dalam keputusan desain dan sebagai dasar untuk mengevaluasi desain dari sistem. Lanjut, ini merupakan proses yang ada dalam sistem yang akan dibuat. Yang pertama, pelanggan memesan makanan ataupun minuman. Pelanggan akan melakukan pembayaran kepada kasir, lalu kasir mencatat transaksi penjualannya. Kemudian kasir mencatat data transaksi pembayaran, kemudian masuk ke dokumen rekap penjualannya. Lalu setelah selesai, kasir akan menyerahkan bukti nota pembayarannya kepada pelanggan, yang dimana pelanggan itu akan menerima makanan yang telah dipesannya pada bukti nota pembayarannya. Nah, pada proses ini terlihat pelanggan ini melakukan pesanan kepada kasir. Kemudian kasir mencatat pesanannya dari pelanggan, dan pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir. Kemudian kasir mencatat pembayaran dan menyerahkan bukti pembayarannya kepada pelanggan. Selanjutnya pelanggan menerima dan beserta bukti pembayarannya. Kira-kira seperti ini. Baik, masuk ke user flow. User flow itu seperti langkah-langkah, seperti gambar ini, yang dimana mulai atau startnya di sini. Kemudian user membuka aplikasi, atau user ini pelanggan membuka aplikasi. Kemudian jika user punya akun, maka user akan membuat akunnya terlebih dahulu. Jika sudah, balik lagi ke user ke sini lagi. Jika user sudah punya akun, maka user akan login pada akunnya. Kemudian setelah login, user akan memilih makanan yang akan dipilih ataupun minuman. Jika sudah, user akan klik pesan, kemudian akan mengirimkan ke total pembayaran masuk ke kasir, dan masuk lagi ke pesanan masuk ke device ke koki. Lalu kemudian selesai atau finish. Pada halaman login, terdapat beberapa rancangan, yaitu button, text view, dan image view. Button terdiri dari login dan register. Apabila button login ditekan, maka akan pindah ke activity login.
sedangkan button register yang ditekan, maka akan pindah ke activity register. Jika pendaftaran berhasil, maka akan pindah ke activity register berhasil. Pada activity tersebut, ada tombol login yang berfungsi untuk pindah ke activity login untuk melakukan login dengan user yang terdaftar. Setelah melakukan login, terdapat beberapa rancangan yaitu text view, button, dan image button. Image button berfungsi sebagai tombol dalam bentuk gambar. Apabila image button ditekan, maka akan pindah ke activity menu makanan. Pada activity menu makanan, terdapat beberapa rancangan yaitu text view, recycle view, dan button. Recycle view berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk array atau objek. Pada rancangan recycle view juga dapat diklik untuk masuk ke rancangan selanjutnya. Setelah menekan tombol keranjang, maka akan menampilkan rancangan keranjang. Pada rancangan keranjang mempunyai isi yang sama dengan rancangan menu makanan. Jika button ditekan, bayar ditekan, maka akan pindah ke activity bayar. Pada activity bayar, terdapat beberapa rancangan, yaitu text view, circle image view, dan button. Circle image view digunakan untuk menampilkan gambar dalam bentuk lingkaran. Button pesan lagi jika diklik akan pindah ke activity tampilkan menu karyawan. Berikut adalah rancangan tampilan pesanan pelanggan yang terdiri dari up bar, recycle view, dan layout dengan posisi paling bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya JP Terawuda Razak, NIM saya 195011199. Saya dari kelompok 5 yang saya akan menjelaskan tentang hackability dari interface yang kami buat. Bentar. Jadi untuk link fitma sudah kami cantumkan di laporan dan juga di PPT-nya, ada link prototype-nya juga. Di sini ada tampilan awal. Pada tampilan awal di sini kami membuat background untuk foto makanan yang jadi latar backgroundnya, lalu di tengah saya kasih bulat, kami kasih bulat dengan logo resto. Di bawahnya ada tulisan selamat datang di resto kita. Terus di bawah ada tombol login dan juga tombol register. Lanjut menuju tampilan logika. Background tetap sama, yaitu ada foto makanan, terus ada tulisan silahkan login, dan ada dua bar di sini untuk masukkan username dan juga bar di bawah untuk masukkan password. Di sini ada dua login, yaitu login user dan login karyawan. Lanjut menuju tampilan register. Di sini ada tulisan silahkan register. Backgroundnya tetap sama menggunakan foto makanan, dan ada 3 bar di sini untuk masukkan username, password, dan email. Di sini ada 2 untuk register user dan register karyawan. Lanjut, ini tampilan jika sudah melakukan register, maka akan muncul tampilan akun berhasil dibuat. Backgroundnya tetap sama, ada foto, dan saya tambahkan putih di sini dengan opacity di bawah sekitar 70%, dan ada tombol login di bawah sini. Ini tampilan menu application untuk user. Di sini ada ikon makanan, ikon minuman, keranjang, dan tombol untuk logout akun. Seperti biasa, backgroundnya itu foto makanan. Setelah mengklik logo makanan, tampilan menu makanan akan tampilkan. Di sini ada menu-menu makanan dan jumlah pesanan yang ingin kita pesan. Jika kita mengklik tombol masukkan ke keranjang di sini, maka kita akan berpindah kembali ke tampilan menu aplikasi. Di sini ada tampilan menu minuman. Untuk backgroundnya menggunakan foto. Terus ada menu minuman yang tersedia di restoran. Dan jika kita masukkan ke keranjang, akan kembali ke tampilan menu.
Terus jika kita mengklik tombol keranjang, kita akan dialihkan ke tampilan isi keranjang yang berisikan semua pesanan yang dipilih oleh pelanggan. Lanjut, jika kita mengklik konfirmasi pembayaran, kita akan dialihkan ke tampilan total bayar. Jadi di sini ada total pesanan, total bayar untuk pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan, dan di bawahnya ada metode pembayaran menggunakan GoPay, Dana, OVO, atau tunai. Jika kita memilih untuk OVO, maka langsung otomatis dibayar dan akan muncul tampilan pembayaran berhasil. Jika kita menggunakan jika kita menggunakan menu bayar tunai, akan ditampilkan pesanan telah diterima, lakukan pembayaran di kasir. Di sini jika kita mengklik tombol pesan lagi, kita akan dialihkan kembali ke menu application, dan jika kita memilih logout, kita akan kembali dialihkan ke tampilan awal. Terus di sini ada tampilan menu karyawan. Di sini kita menampilkan itu jika sebelumnya kita mengklik login karyawan. Jadi di tampilan menu karyawan ada pesanan-pesanan apa saja yang telah dipesan oleh pelanggan dari meja-meja yang lain juga. Di sini pada tampilan yang kami buat ada 3 pesanan, yaitu pesanan dari Baby Oktaviani, pesanan dari Firman Zahri, dan pesanan Fitri Abdul Razak. Jika kita klik salah satu pesanannya, maka akan ditampilkan seluruh pesanan yang dipesan oleh user tersebut. Di sini untuk tampilan aplikasi dengan prototipnya, kita langsung menuju ke Figma aja. Nah, di sini ada alur-alurnya. Beberapa dari tampilannya sini sudah saya tambahkan. Kita dapat melakukan praktek langsung facility-nya di sini. Pertama kita register, kita akan dipindahkan ke tampilan register di sini. Jika kita mengklik ini, maka tombol keyboard akan muncul. Begitupun di bar-bar selanjutnya. Jika kita pencet return, tombol keyboard akan hilang. Lanjut kita coba di sini untuk pertama register user. Jika kita sudah register, akun berhasil dibuat, kita langsung login. Kita login. Untuk barnya tetap muncul keyboard. Kita login user juga. Untuk menu karyawan di sini ada menu tambah dan menu minus. Kita pluskan aja semua. Terus kita masukkan ke keranjang. Untuk minumannya juga kita pluskan semua di sini. Terus kita masukkan ke keranjang. Terus di keranjang terdapat semua pesanan yang dipesan oleh user dengan tampilan yang bisa di scroll ke atas dan ke bawah. Terus konfirmasi pembayaran, kita bisa memilih pesanan apa saja yang ingin kita gunakan, metode pembayaran apa saja yang ingin kita gunakan pada aplikasi ini. GoPay, pembayaran berhasil. Kita logout, kembali ke tampilan awal. Lanjut kita coba register. Untuk register karyawan sama ya, sudah dibuat. Kita login karyawan. Nah, di sini ada 3 pesanan. Coba kan untuk yang pesanan Firman Zahri, itu adalah pesanan yang telah dia pesan, total bayarnya 5.000, dan sini ada tombol back. Untuk tampilan karyawan hanya ini yang dapat ditampilkan. Untuk koki dapat melihat makanan apa saja yang harus dia buat, dan untuk kasir dapat melihat di bawah total bayarnya. Lanjut kita ke black box testing. Untuk aktivitas pengujian di sini pada black box testing kami menampilkan aktivitas pengujian, realisasi yang diharapkan, hasil pengujian serta kesimpulannya. Untuk yang pertama ada masuk ke tampilan awal.
Realisasi yang kami harapkan yaitu bisa mengklik tombol login dan registrasi. Hasil pengujiannya, saat tombol login diregistrasi, diklik, tampilan langsung berpindah ke tampilan login dan register. Jadi untuk kesimpulannya diterima. Yang kedua, saat ditampilan login dan register, saat mengklik tab username, password, dan email keyboard akan tampil. Hasil pengujiannya itu keyboard tampil saat username, password, dan email diklik. Jadi kesimpulannya dapat diterima. Untuk tombol login dan register, saat mengklik tombol login user akan diarahkan ke menu user atau menu karyawan. Saat mengklik tombol register akan ada tampilan register akun berhasil. Tampilan berpindah ke menu user dan menu karyawan saat tombol login diklik, dan saat mengklik tombol register, tampilan register akun berhasil tampil. Jadi kesimpulannya, aktivitas pengujian dapat diterima. Untuk klik tombol ikon makanan dan minuman, harapannya itu saat ikon diklik, tampilan berpindah ke menu makanan dan menu minuman. Hasilnya yaitu menu berpindah saat ikon diklik, jadi dapat diterima. Untuk ikon plus dan minus, jumlah makanan atau minuman yang dipesan bertambah sesuai dengan keinginan pelanggan. Di sini hasilnya itu hanya bisa menambahkan satu jenis makanan dan minuman, tidak bisa lebih, dan harus menambahkan semua makanan dan minuman jika ingin memasukkan ke keranjang. Jadi kesimpulannya ditolak karena aplikasi ini belum bisa menyediakan sistem seperti yang user mau. Lanjut untuk klik masukkan ke keranjang, harapannya itu tampilan akan berpindah ke menu user. Hasilnya itu pesanan user diterima dan tampilan dialihkan ke menu user, jadi dapat diterima. Lanjut klik ikon keranjang, harapannya itu tampilan akan berpindah ke menu isi keranjang pesanan user. Hasilnya itu tampilan berpindah saat ikon diklik, jadi kesimpulan dapat diterima. Lanjut klik konfirmasi pembayaran, harapannya itu tampilan akan berpindah ke menu metode pembayaran. Hasilnya tampilan berpindah ke menu metode pembayaran, jadi di sini dapat diterima. Lanjut untuk pilih metode pembayaran, harapannya user bebas memilih metode pembayaran apa yang diinginkan. Hasilnya user bisa memilih ingin membayar secara virtual atau secara tunai. Tampilan akan berubah sesuai metode apa yang dipilih user. Jadi kesimpulan dapat diterima. Yang terakhir untuk user, klik pesan lagi atau klik logout. Harapannya jika user memilih pesan lagi, maka tampilan akan dialihkan ke menu user. Dan jika user memilih logout, tampilan akan dialihkan ke menu awal. Hasilnya itu tampilan berpindah ke menu user saat user mengklik pesan lagi, dan tampilan berpindah ke menu awal saat user mengklik logout. Jadi kesimpulan dapat diterima. Untuk black box testing untuk karyawan, di sini sama ada aktivitas pengujian, realisasi yang diharapkan, hasil pengujian, dan kesimpulan. Untuk pertama ada masuk tampilan awal. Harapannya itu bisa mengklik tombol login dan registrasi. Hasil pengujian, saat tombol login dan registrasi diklik, tampilan langsung berpindah ke tampilan login dan register. Sebelum dapat diterima, saat tampilan login dan register, saat mengklik tab username, password, dan email, keyboard akan tampil. Hasilnya keyboard tampil saat username, password, dan email diklik. Jadi kesimpulan di sini dapat diterima. Lanjut untuk klik tombol login dan register. Saat mengklik tombol login, user akan diarahkan ke menu karyawan. Saat mengklik tombol register akan ada tampilan register akun berhasil. Hasilnya di sini tampilan berpindah ke menu karyawan saat tombol login diklik, dan saat mengklik tombol register, tampilan register akun berhasil tampil. Kesimpulannya dapat diterima. Untuk klik pesanan pelanggan, pada menu karyawan terdapat pesanan pelanggan sesuai nama user. Jika diklik, maka seluruh pesanan pelanggan akan ditampilkan. Hasilnya, seluruh pesanan pelanggan ditampilkan saat tombol diklik. Kesimpulan dapat diterima. Lanjut klik tombol back, tampilan akan berpindah ke menu karyawan. Untuk hasilnya, tampilan berpindah ke menu karyawan saat menu back diklik. Jadi kesimpulan diterima. Untuk klik tombol logout, akun karyawan akan keluar dan kembali ke menu awal harapannya. Untuk hasilnya, akun karyawan keluar dan tampilan kembali ke menu awal. Jadi kesimpulan dapat diterima. Untuk user testing, kami melakukannya pada Google Form di Google.
Di sini pertanyaan kami yaitu apakah sistem mudah dipahami, apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan user, apakah tugas dari user sudah sesuai, apakah data yang terdapat dalam sistem sudah terpenuhi, apakah sistem sudah sesuai dengan tujuan pembuatan, dan apakah sistem memudahkan pelanggan dalam memesan makanan. Respon yang kami dapat yaitu berasal dari 8 orang. Di sini ada Ricard Leonardo, Male, Rahmat Al-Kamaldi Maranata, Taskia Aulia Dinasti, Nabilah, Zafira Gemi Regina, AI, dan Wahyu. Dari 8 respon ini, untuk pertanyaan apakah sistem mudah dipahami, 62,5% menyatakan sangat puas dan 37,5% menyatakan puas. Untuk pertanyaan kedua, apakah sistem sudah memenuhi kebutuhan user? Dari 8 respon tersebut, 50% memilih sangat puas, 37,5% memilih puas, dan 12,5% cukup puas. Terus untuk pertanyaan apakah tugas dari user sesuai? Dari 8 respon ini, 37,5% sangat puas dan 62,5% puas. Lanjut untuk pertanyaan apakah data yang terdapat dalam sistem sudah terpenuhi? 50% di sini menyatakan sangat puas, 37,5% menyatakan puas, dan 12,5% menyatakan cukup puas. Terus apakah sistem sudah sesuai dengan tujuan pembuatan? Dari 8 respon, 62,5% menyatakan sangat puas dan 37,5% menyatakan puas. Dan terakhir, apakah sistem memudahkan pelanggan dalam memesan makanan? 87,5% menyatakan sangat puas dan 12,5% menyatakan puas. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami tampilkan dalam laporan project akhir ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.